Gembok cinta. Cinta bisa datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa, tanpa bisa dicegah ataupun dipaksa. Daehyun. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai kawasan di Namsan Seoul Tower. Sebuah menara yang terletak di Gunung Namsan. Di sana terkenal dengan gembok cintanya bagi pasangan yang sedang jatuh cinta. Menurut mitos yang dipercaya di sana, pasangan yang menuliskan nama pada gembok yang dikunci maka kisah cinta mereka akan abadi. Sayangnya mereka ke sana pada siang hari sehingga tidak bisa menikmati lampu yang terdapat di atas menara. Saat malam mereka juga bisa melihat keindahan kota Seoul. Sudah lama Daehyun ingin mengajak Suyin ke sana. Saat pertama kali mengajaknya bersama Jo Yeon-ho sebenarnya ingin mengajaknya ke sini. Namun tidak mungkin karena ada putranya. Apalagi Jo Yeon-ho agak takut dengan ketinggian. Untuk apa kita kemari? Suyin tidak mengerti kenapa suaminya membawanya kemari padahal seharusnya mereka kembali ke hotel. Tunggu sebentar. Daehyun segera turun dari mobil kemudian berjalan ke seberang jalan. Pria itu masuk ke dalam sebuah toko, tak lama kemudian keluar sembari membawa sesuatu di tangannya. Daehyun berjalan menghampiri Suyin, membukakan pintu untuk istrinya. Membantunya keluar dengan cara memegangi pergelangan tangan gadis itu. Daehyun, bagaimana jika ada yang mengenali kita? Suyin merasa khawatir, takut ada yang mengekspos kebersamaan mereka. Tenang saja, ujar Daehyun sembari tersenyum. Kebanyakan pengunjung yang datang ke tempat itu hanyalah para sejoli yang tengah jatuh cinta sehingga tidak akan memperdulikan sekitar. Para pasangan muda akan merasa bahwa tempat itu milik berdua sedangkan yang lainnya hanya numpang. Daehyun langsung mengajak Suyin ke sebuah tempat yang digunakan untuk menggantungkan gembok yaitu pagar besi yang berjejer rapi. Sudah banyak sekali gembok yang terpasang di sana. Untuk apa? Suyin menautkan kedua alisnya. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan dengan gembok itu. Tidak mungkin pria seperti Daehyun percaya dengan mitos yang berkembang di masyarakat. Kau tahu menurut mitos, setiap pasangan yang menuliskan namanya di sini maka cinta mereka akan abadi. Daehyun tersenyum sembari menulis namanya. Kau mempercayainya? Tanya Suyin. Aku hanya berharap cinta kita selalu abadi. Tulis namamu di sini. Daehyun menyerahkan gembok tersebut pada Suyin. Suyin akhirnya menurut untuk menuliskan namanya. Memang begitu banyak gembok yang bergantungan di sana. Suyin melihat-lihat dulu apa yang tertulis di sana. Memang benar di sana terdapat nama pasangan beserta harapan mereka. Gadis itu mulai menulis harapannya. Apa seperti ini? Suyin menunjukkan tulisannya pada Daehyun. Setelah selesai menuliskan nama dan harapan mereka, Daehyun segera menggantungkan gembok tersebut bersama dengan yang lain kemudian membuang ke dalam kotak kayu. Aku ingin cinta kita tetap abadi. Aku ingin kau tidak akan pernah meninggalkanku. Kau mau melakukannya? Ujar Daehyun menatap intens bola mata berwarna coklat terang istrinya. Apa kau juga akan melakukan hal yang sama? Suyin balik bertanya. Tentu saja. Daehyun merangkul pinggang istrinya agar jarak mereka semakin dekat. Suyin memandang sekeliling. Ternyata ada yang mengamati mereka. Mungkin merasa aneh dengan Daehyun yang sudah terlihat dewasa namun Suyin masih seperti remaja. Perbedaan usia mereka tampak kontras dan tidak bisa ditutupi. Bukannya malu Suyin malah membalas rangkulan suaminya. Mulai sekarang tidak akan peduli lagi dengan orang-orang yang akan menghujatnya. Meski terkadang sikap Daehyun cukup membuatnya kesal namun dalam relung hati yang terdalam Suyin tidak ingin berada jauh darinya. Sungguh itu sangat menyiksa batinnya. Daehyun, kapan kita selalu bersama tanpa sembunyi-sembunyi seperti ini? Kata-kata itu spontan mengalir mewakili perasaan yang dirasakan saat ini. Kalau kau mau, sekarang juga aku akan mengumumkan kalau kau adalah istriku, ujar Daehyun. Bagaimana jika keluargamu tidak menerimaku? Aku tidak peduli, aku sudah mempersiapkan kemungkinan yang terjadi. Ayo kita menemui ibu dan ayahku, ajak Daehyun dengan penuh tekad. Suyin memikirkan segala resiko yang terjadi. Dirinya merasa cukup trauma saat kecil dibuli oleh orang-orang terdekatnya. Suyin menggeleng pelan, hatinya tidak sanggup lagi merasakan semua hinaan, terlebih lagi Lisa kenal dengan Aeri. Itu sungguh tidak disangka-sangka. Kenapa? Apa kau tidak mempercayaiku? Daehyun tampak kecewa. Aku ingin menjadi satu-satunya dan aku tidak ingin dituduh menjadi orang yang telah merusak hubunganmu dengan Aeri, ujar Suyin. Aku sudah menemukan beberapa bukti kalau Aeri berbohong. Itu bisa menjadi alasan untukku terlepas darinya. Kuharap kau sabar menunggu hari itu. Daehyun memutar tubuh Suyin agar menghadapnya. Menggenggam tangannya dengan erat. Apa kau yakin dia berbohong? Aku sudah curiga dari dulu namun aku tidak terlalu memperdulikannya. Sekarang aku ingin terlepas darinya agar kita bisa selalu bersama tanpa ada yang mengganggu. Daehyun menggandeng Suyin untuk duduk di bawah pohon. Aku akan menunggu hari itu tiba. Tapi bolehkah aku meminta sesuatu? Suyin mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Menyodorkannya pada Daehyun. Ternyata itu adalah brosur yang diberikan oleh Jae Hua. Apa ini? Daehyun mulai membaca sedikit. Apa aku boleh masuk universitas? Suyin menatap Daehyun dengan wajah berbinar.
Dae Hyun memikirkan segala sesuatunya. Jika Suyin masuk universitas maka kemungkinan besar akan banyak pria yang akan mendekatinya. Bagaimana jika nanti banyak pria yang berusaha mendekatimu? Aku tidak sanggup jika harus bersaing dengan mereka. Mungkin bahkan aku akan sangat cemburu, ujar Dae Hyun kurang menyetujui ide istri kecilnya itu. Bukan tidak mengizinkan namun dirinya tidak ingin terlalu banyak pesaing. Suyin menundukkan wajahnya. Cukup sadar diri karena Dae Hyun sudah banyak membantunya. Beruntung Dae Hyun adalah pria yang tidak menuntut. Meski Suyin awalnya terpaksa menikah dengannya namun Dae Hyun tidak pernah menyakitinya secara fisik dan memaksakan kehendaknya. Dae Hyun memegang dagu Suyin agar dapat melihat raut wajahnya. Namun Suyin tidak berani menatap mata elang Dae Hyun. Tiba-tiba sebuah ide tercetus di pikiran Dae Hyun. Baiklah, tapi dengan satu syarat, ujar Dae Hyun tersenyum miring. Apa itu? Tanya Suyin. Tapi aku tidak yakin kau mau melakukannya. Dae Hyun memasang wajah sedih. Katakan, rengek Suyin sambil memegang lengan suaminya. Aku ingin kita pergi honeymoon, bisik Dae Hyun di telinga istrinya. Selalu saja itu yang kau pikirkan, ujar Suyin seraya mencebikkan bibirnya. Wajahnya kini tampak memerah. Apa kau akan selalu menyiksaku terus seperti ini? Dae Hyun meletakkan jemari Suyin di dadanya agar bisa merasakan detaknya yang sangatlah cepat. Bisa saja Dae Hyun memaksanya untuk melakukan hubungan itu. Namun dia ingin Suyin melakukannya bukan karena paksaan. Suyin sebenarnya juga merasa berdosa bersikap seperti itu pada suaminya. Bahkan sedikit khawatir pada Dae Hyun, takut jika pria itu melampiaskannya pada wanita lain. Itu menurut sebuah artikel yang baru dibacanya semalam. Ya sudah, ayo berangkat sekarang juga, ucap Suyin dengan enteng. Sudah pasti pria itu tidak akan bisa karena masih sangat sibuk. Baik, aku akan menyuruh Chang Yuan untuk menyiapkan perjalanan untuk kita. Dae Hyun hendak merogoh sakunya untuk mengambil ponsel namun Suyin menahannya. Tidak menyangka jika Dae Hyun menerima tantangannya. Biarkan aku mempersiapkan diriku dulu. Suyin merasa deg-degan dan deru napasnya tersengal. Namun ternyata ada seseorang yang menelepon sehingga Dae Hyun menjawabnya. Itu adalah dari Chang Yuan mengatakan kalau harus segera kembali ke hotel karena harus segera menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Arg, sayang sekali. Padahal aku ingin mengajakmu naik ke atas puncak menara, gerutu Dae Hyun. Meletakkan ponselnya di saku kembali setelah mematikan sambungan telepon. Lain kali kita bisa ke sini lagi, ujar Suyin. Kau ikut ke hotel atau ingin pulang saja? Ikut, ujar Suyin bergelayut manja di lengan Dae Hyun sehingga membuat pria itu sangat senang. Itu berarti gadis itu sudah menerimanya. Bab 67 Jabatan Kim Soo Hyun. Mereka tiba di hotel sudah pukul 4 sore. Dae Hyun dan Suyin menaiki lift khusus para petinggi hotel sehingga mereka dengan leluasa bisa bergandengan tangan karena tidak ada orang. Saat Dae Hyun membuka pintu, pria itu langsung melepaskan genggaman tangannya dari Suyin karena di ruangan itu ternyata ada ayah dan juga adiknya. Mereka tampak memiliki ekspresi wajah yang serius. Dae Hyun merasa aneh karena tidak biasanya ayahnya berada di ruangannya. Meskipun Park Ji-hun jarang berada di Korea namun sebagai seorang presidir, beliau memiliki ruangan tersendiri. Dae Hyun menghampiri mereka yang sedang sama-sama diam. Tumben ayah kemari, ujar Dae Hyun sembari duduk di sofa. Sedangkan Suyin memilih untuk duduk di mejanya meskipun merasa penasaran. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Dari mana saja kau? Ujar Park Ji-hun dengan nada yang sedikit sarkas. Aku hanya keluar sebentar, jawab Dae Hyun dengan jujur. Baginya memang sebentar meski orang mungkin menganggapnya itu sudah cukup lama. Hanya bisa berharap kalau ayahnya tidak menaruh curiga. Kakak, mulai besok aku akan mulai bekerja di hotel ini, ujar Kim Soo Hyun dengan raut yang bercahaya. Apa maksudnya? Bukankah ayah menyuruhmu untuk mengurus hotel yang ada di Gosan? Dae Hyun tidak menyangka jika ayahnya dengan sangat mudah berubah pikiran. Dia perlu belajar di sini agar kelak bisa diterapkan di sana. Mulai besok Kim Soo Hyun sudah bisa bekerja di sini. Sebaiknya kau bisa bekerja sama dengan adikmu. Dia akan menjabat sebagai wakil direktur, ucap Park Ji-hun. Dae Hyun membelalakan mata tidak percaya dengan ucapan ayahnya. Bagaimana bisa seorang anak yang bahkan tidak mau memakai nama keluarganya namun diberikan jabatan dengan begitu mudah di hotel utama sebagai wakil direktur? Ayah, bahkan tidak pernah melakukan tugasnya dengan baik, sanggah Dae Hyun. Sudahlah, maka dari itu kau harus mengajarkannya, ujar Park Ji-hun dengan tegas. Tapi, Dae Hyun menghentikan ucapannya karena percuma saja protes kalau Park Ji-hun tidak akan mendengarkannya. Ya sudah, baik-baik kalian berdua. Park Ji-hun memberi nasihat seperti kepada dua bocah yang masih kecil. Terima kasih, ayah. Kim Soo Hyun mengantarkan Park Ji-hun untuk keluar ruangan yang diikuti oleh Dae Hyun di belakangnya. Park Ji-hun ternyata menghampiri Suyin yang tengah menghidupkan komputer di mejanya. Suyin sedikit gugup sehingga refleks langsung berdiri sembari membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Jantungnya berdegup kencang saat pria yang disebut sebagai mertuanya itu menatapnya. Meskipun Park Ji-hun belum mengetahui namun tetap saja ada rasa sedikit berbeda. Nona Suyin, pekan ini datanglah ke rumah untuk makan malam.
Kami bahkan belum mengucapkan terima kasih padamu, ujar Park Ji-hun tersenyum ramah. Tatapannya sangat nyaman seperti tatapan seorang ayah kepada anaknya. Tidak perlu repot-repot, Tuan, balas Suyin dengan tersenyum tipis. Keluarga kami sungguh berhutang budi kepadamu, ucap Park Ji-hun. Tidak sama sekali, aku hanya sedikit membantu sehingga Anda tidak perlu merasa seperti itu, ucap Suyin. Kau sungguh gadis yang baik, puji Park Ji-hun. Gadis baik, haruskah Suyin merasa senang disebut sebagai gadis yang baik di mata mertuanya? Akankah mertuanya kelak bisa menerimanya sebagai menantu? Ada rasa takut di hati Suyin. Pokoknya kau harus datang, sambung Park Ji-hun. Terima kasih untuk undangannya namun itu tidak perlu sama sekali, tolak Suyin secara halus. Dia merasa canggung jika berkumpul dengan anggota keluarga Daehyun. Jangan khawatir, ayah, aku pasti akan mengajaknya ke rumah, timpal Kim Soo-hyun hingga sontak membuat Daehyun merasa geram. Jika Daehyun terlalu kejam padamu, katakan saja padaku, ujar Park Ji-hun. Iya, Tuan, jawab Suyin sekilas melirik suaminya. Dia tidak mengetahui apa yang dimaksud kejam oleh mertuanya mengenai Daehyun. Selama ini Daehyun tidak pernah memaksa ataupun kejam sama sekali padanya. Memarahinya atau berkata kasar saja tidak pernah. Park Ji-hun segera meninggalkan ruangan setelah berbincang-bincang sedikit dengan Suyin. Kakak, aku juga harus pulang duluan untuk mengambil beberapa barang-barangku. Kim Soo-hyun berbicara dengan Daehyun namun yang dilihatnya sejak tadi justru Soo-yin. Suyin, sampai jumpa besok. Pergilah, bilang pada Jo Yeon-ho malam ini aku akan lembur, ujar Daehyun dengan nada datar. Tidak pernah Suyin mendengar nada bicaranya seperti itu. Kenapa kau tidak menghubungi kakak ipar saja? Tolak Kim Soo-hyun. Dirinya enggan berbicara banyak dengan Aeri. Kalau kau tidak mau mengatakannya, jangan harap aku membantumu di sini. Ancam Daehyun. Arg, baiklah. Bye-bye, Suyin. Sebelum pergi terlebih dahulu Kim Soo-hyun membuat salam perpisahan. Suyin hanya menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis di bibirnya. Sayang, kau bisa istirahat di rumah saja jika lelah. Mungkin aku akan menginap di sini. Akibat hampir seharian pergi dengan Suyin, sudah banyak tumpukan berkas menjulang tinggi yang harus diperiksa dengan segera. Apalagi ini akhir bulan sudah pasti banyak laporan yang menumpuk yang harus segera diselesaikan. Kau mengusirku. Suyin mengerucutkan bibirnya yang menandakan kalau dia tidak suka. Bukan begitu, aku hanya mengkhawatirkan dirimu, ujar Daehyun dengan lembut. Ekspresi kaku dan dingin yang dilihatnya tadi seketika menghilang. Suyin merasa belum terlalu mengenal suaminya. Dirinya bahkan tidak tahu sifat aslinya seperti apa. Aku baik-baik saja, aku akan menunggumu seperti biasanya, jawab Suyin masih mencebikkan bibirnya. Baiklah, tapi jika kau lelah katakan saja nanti aku akan mengantarkanmu pulang, ujar Daehyun sembari mengusap lembut pipi istri kecilnya itu. Tentu, Suyin mengangguk cepat dengan wajah ceria kembali. Daehyun segera kembali ke mejanya. Terlebih dahulu meregangkan otot dengan cara mengangkat kedua tangannya. Teringat kalau ponselnya masih aktif, Daehyun segera menonaktifkannya karena tidak mau ada yang mengganggu. Tidak ingin pula Aeri menghubunginya. 3 jam kemudian, Suyin melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Ini sudah waktunya makan malam namun Daehyun masih tampak sibuk dengan tumpukan kertas di depannya. Takut mengganggu Suyin berjalan pelan-pelan menghampiri Daehyun. Membuat pria itu mendongakkan wajahnya. Ada apa, sayang? Ujar Daehyun. Meski keberadaan Suyin tidak cukup membantu namun keberadaan istrinya membuat lebih bersemangat lagi. Apa kau tidak lapar? Tanya Suyin. Ya ampun. Daehyun terkejut ketika melihat jam tangan ternyata sudah malam. Sepertinya waktu berlalu sangat cepat. Ayo, aku akan mengantarmu pulang, ajak Daehyun sembari mematikan laptop kerjanya. Tidak perlu, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan segera membawakan makan malam kemari, tolak Suyin. Dirinya tidak ingin meninggalkan suaminya tinggal sendirian. Baiklah, kau memang istri terbaik, puji Daehyun dengan jujur. Tunggu saja sebentar, Suyin segera keluar dari ruangan berniat mengambil makanan di kantin saja. Bisa saja sebenarnya memesan pada pelayan namun dia tidak ingin melakukannya. Gadis itu ingin menyiapkannya sendiri meski bukan dirinya yang memasak. Suyin masuk ke dalam lift untuk turun ke lantai 1 menuju kantin. Kantin tampak sepi hanya beberapa orang saja yang masih di sana. Ternyata makanannya juga sudah habis sehingga Suyin pergi keluar dari hotel. Untuk menghilangkan rasa bosan saat menemani Daehyun, Suyin ke supermarket yang berada di seberang jalan. Jaraknya lumayan juga jika ditempuh jalan kaki. Ia ingin memberi beberapa macam makanan ringan dan minuman. Karena cuaca dingin Suyin tidak jadi membeli makanan untuk makan malam. Biarkan Daehyun saja nanti yang memesan makanannya di restoran. Suyin hanya memakai sebuah gaun sebatas lutut dan berlengan pendek. Sehingga hawa dingin langsung menusuk pori-pori kulitnya. Rasanya tembus sampai ke tulang-tulangnya hingga terasa ngilu. Suyin kembali ke hotel sembari mengusap lengannya secara bergantian agar ada sedikit kehangatan. Bab 68 Kedinginan.
Ceklek, Suyin kembali ke dalam ruangan sembari menggigit bibir bawahnya agar tidak menggigil. Daehyun yang mendengar pintu terbuka langsung menoleh. Pandangannya tertuju pada kantong plastik yang ditenteng istrinya sehingga Daehyun langsung berjalan untuk menghampirinya. "Kau dari mana?" tanya Daehyun saat melihat bibir pucat istrinya. Aku hanya pergi ke supermarket," sahut Suyin yang terbata karena menahan dingin membuat bibirnya sedikit bergetar. Supermarket berada lumayan jauh dari hotel. Pantas saja istrinya lama sekali tidak kembali. Daehyun langsung melepaskan mantelnya. "Pakailah." Daehyun memakaikan mantelnya di tubuh Suyin. Kemudian menyentuh jemari gadis itu yang sedingin es. "Kau sangat dingin, sebaiknya kita ke kamar saja." Daehyun segera menarik tangan Suyin untuk masuk ke dalam kamar. Di sana ada selimut tebal sehingga bisa menghangatkan tubuhnya. "Berbaringlah," ujar Daehyun sembari mengambil selimut tebal yang ada di lemari. Suyin menurut saja untuk naik ke atas ranjang karena wajah hingga kakinya benar-benar terasa sangat dingin. Daehyun segera membentangkan selimut untuk menutupi tubuh Suyin hingga tersisa kepalanya saja. "Apa sudah mendingan?" Daehyun duduk di samping Suyin. Khawatir istrinya akan demam. Seharusnya dia tidak membiarkan gadis itu pergi sendirian. Suyin ragu untuk mengutarakan isi hatinya. Selimut itu hanya sedikit saja menghangatkan tubuhnya. "Apa ada yang sakit?" Daehyun segera memijat kaki Suyin. Cemas, barangkali mungkin ada yang terluka. "Tidak." Suyin memegang pergelangan Suyin yang hendak memijat kakinya. Mana mungkin dirinya tega membiarkan suami yang tengah bekerja keras justru memijatnya. "Ada apa, sayang?" tanya Daehyun dengan lembut sembari mengusap bibir Suyin dengan ibu jarinya. "Bolehkah aku memelukmu?" tanya Suyin dengan wajah yang merah padam. Sungguh merasa malu mengatakannya meski dengan suami sendiri. Daehyun merasa sangat bahagia mendengar permintaan istri kecilnya itu. Dengan senang hati langsung merentangkan kedua lengannya untuk mendekap tubuh Suyin. Meski menahan malu namun Suyin mendekatkan tubuhnya agar masuk ke dalam dada bidang karena tubuhnya memang membutuhkan kehangatan. Melingkarkan lengannya di pinggang suaminya. Sungguh terasa hangat dan nyaman berada di pelukan Daehyun. Suyin menempelkan telinganya di dada suaminya hingga bisa mendengarkan detak jantungnya yang memompa aliran darah dengan cepat. Bisa merasakan hembusan napas hangat yang menerpa wajahnya. Daehyun memeluk istrinya dengan sangat erat. Tidak menyangka jika istrinya yang meminta untuk memeluknya terlebih dahulu. Tangannya sebelah digunakan membelai rambut panjangnya yang bergelombang. "Aku akan menyuruh Chang Yuan untuk mengambilkan pakaianmu di bagasi mobil." Daehyun hendak beranjak sebentar namun Suyin malah mengeratkan pelukannya. Padahal dirinya hanya ingin keluar sebentar untuk mengambil ponsel. "Nanti saja," rengek Suyin sembari menengadahkan wajahnya untuk menatap bola mata elang milik suaminya dengan tatapan sayu. Suyin sungguh tidak ingin jika Daehyun pergi meski hanya sebentar. "Baiklah," ujar Daehyun sembari menyingkirkan rambut yang menutupi wajah Suyin. Meletakkannya di belakang telinga agar dapat melihat wajah cantik itu dengan leluasa. Entah sudah berapa lama mereka saling berpelukan. Kini tubuh Suyin perlahan sudah kembali menghangat berkat Daehyun karena suhu tubuh pria itu memang agak panas. Kerucuk, kerucuk. Daehyun melonggarkan tangannya dari tubuh istrinya ketika mendengar seperti suara perut keroncongan. Dia segera teringat kalau mereka belum makan malam. "Kau lapar?" tanya Daehyun. Suyin yang memang merasa lapar langsung menganggukkan kepalanya tanpa ragu dan malu. "Ayo kita keluar, sepertinya kau sudah tidak kedinginan lagi." Daehyun meremas jemari istrinya untuk memastikan. Lalu mengecup bibir merah itu sekilas hingga Suyin melingkarkan tangan di lehernya. "Atau kita akan tetap seperti ini?" goda Daehyun karena Suyin semakin mengeratkan tangannya. Mendengar perkataan suaminya, Suyin langsung melepaskan diri dan langsung duduk. Menjauhkan tubuhnya dari suaminya. Daehyun hanya mengulum senyum melihat tingkah istrinya. Jika tidak ingat gadis itu tengah lapar pasti dirinya akan melanjutkan kecupannya. "Aku akan meminta Chang Yuan untuk memesan makan malam untuk kita," ujar Daehyun seraya keluar terlebih dahulu untuk menghubungi Chung Ho. Suyin melangkahkan kakinya ke depan cermin untuk menyisir rambutnya yang berantakan. Tersenyum sendiri saat melihat bayangan wajahnya di balik cermin. Berpikir mengenai perasaannya saat ini, entah mengapa pria yang dulu sangat dibenci kini menjadi pria yang sangat dicintainya bahkan tidak ingin melepaskannya. Suyin memutar tubuhnya sambil memegang mantel Daehyun. Terasa sangat hangat dan aromanya juga memabukkan. "Sayang," sebuah suara yang tiba-tiba muncul mengejutkan Suyin yang tengah menghayal. Suyin tidak mengira ternyata Daehyun kini tengah berada di belakangnya. Memeluk pinggangnya dari belakang hingga membuatnya terasa merinding merasakan hembusan napas yang menggelitik telinganya. "Ayo kita keluar, bagaimana jika ada yang melihat kita seperti ini?" ujar Suyin saat melihat pintu yang terbuka. "Biarkan saja," sahut Daehyun malah membenamkan wajahnya di tengkuk istrinya. "Daehyun," rengek Suyin. Katakanlah," ujar Daehyun. "Aku sudah sangat lapar." Suyin berusaha melepaskan tangan Daehyun yang melingkar di perutnya. Baginya terasa cukup sesak.
Tak selang beberapa lama kemudian terdengar suara ketukan pintu sehingga Su Yin langsung buru-buru melepaskan diri. Takut seseorang akan melihat mereka. Begitu keluar Su Yin merasa lega karena yang datang adalah Chang Yuan yang menenteng paper bag di tangannya. Nona, ini pakaian untuk Anda. Chang Yuan menyerahkan paper bag pada Su Yin. Asisten setia itu mengernyitkan dahinya ketika melihat mantel bosnya dipakai oleh istrinya. Sebenarnya itu tidak terlalu masalah namun jika ada yang melihat pasti mereka akan curiga. Terima kasih, Asisten Chang, ujar Su Yin sembari tersenyum. Kapan makanannya akan datang? Tanya Dai Hyun pada Chang Yuan. Sebentar lagi, Tuan, sahut Chang Yuan dengan singkat. Dia memang tipe pria yang tidak terlalu banyak bicara. Setelah itu segera pergi meninggalkan ruangan itu. Apa kau sangat percaya pada asisten Chang? Ujar Su Yin. Tenanglah, dia tidak mungkin macam-macam dan membongkar rahasia di antara kita. Dia adalah orang yang paling bisa aku percaya sejak dahulu, ujar Dai Hyun sembari merengkuh tubuh Su Yin namun gadis itu justru menjaga jarak. Syukurlah, ujar Su Yin. Tadi hanya merasa Chang Yuan memandangnya dengan tatapan mengintimidasi dan tidak suka. Akhirnya pelayan membawakan mereka makan malam. Meski Su Yin berada di sana mereka tidak akan curiga karena sebagai seorang sekretaris sudah pasti membantu bosnya di saat lembur. Para pelayan hanya sedikit curiga saat mantel Dai Hyun justru dipakai oleh Su Yin. Namun segera berpikir positif terhadap bosnya. Tidak mungkin bosnya tertarik pada gadis biasa seperti Su Yin. Sedangkan dia sudah memiliki seorang istri model yang super cantik dan seksi seperti Airi. Bab 69 Film Romantis. Setelah selesai makan malam Su Yin turut membantu Dai Hyun untuk memeriksa beberapa berkas agar cepat selesai. Berulang kali Su Yin meregangkan otot-ototnya sembari menguap. Meski begitu setiap Dai Hyun menyuruhnya ia istirahat selalu saja menolak. Padahal saat ini sudah pukul 10 malam, sebenarnya sudah waktunya untuk istirahat. Sayang, tidurlah. Ini sudah malam. Dai Hyun menghampiri Su Yin yang tengah duduk di sofa. Memang sengaja Dai Hyun memintanya untuk mengerjakan di sofa saja agar tidak terlalu jauh dari pandangannya. Aku belum mengantuk, ujar Su Yin tanpa sadar menutupi mulutnya karena menguap membuat Dai Hyun menggelengkan kepalanya melihat sikap keras kepala istrinya. Kau bisa berbaring saja jika belum mengantuk atau kau bisa juga menonton film. Dai Hyun tidak tega jika Su Yin membantunya hingga larut malam seperti ini. Su Yin adalah seorang istri bukan seorang karyawan baginya. Mengangkatnya sebagai sekretaris hanyalah sebuah alasan saja agar senantiasa bisa di dekatnya. Su Yin memikirkan perkataan Dai Hyun, sepertinya menonton film romantis seru juga untuk menghilangkan rasa kantuknya. Sudah lama tidak pernah menonton film di bioskop. Baiklah, Su Yin merapikan berkas yang sudah diperiksanya kemudian berdiri sambil meregangkan otot-otot lehernya yang terasa kaku akibat terlalu lama menunduk. Pakai saja ini. Dai Hyun mengambil laptopnya yang ada di mejanya kemudian menyerahkannya pada Su Yin. Meski tidak ada file film namun istrinya tetap bisa menonton dengan sambungan internet melalui aplikasi yang menayangkan film. Jangan terlalu malam untuk tidur, saran Su Yin saat menatap suaminya yang terlihat sayu. Sebentar lagi aku akan tidur. Dai Hyun membelai rambut Su Yin sebelum kembali ke mejanya. Su Yin masuk ke dalam kamar berniat untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Mengacak-acak isi paper bag yang ternyata hanya berisi lingerie berwarna putih yang sangat minim. Asisten Chang, kenapa kau mengambilkan pakaian ini? Sepertinya aku bahkan tidak membelinya sama sekali, gerutu Su Yin sembari memegang lingerie tersebut dengan ujung jari. Tapi sepertinya tidak masalah, toh ada selimut di lemari sehingga bisa digunakan untuk menutupi tubuhnya yang menurutnya seperti wanita Li Asteris R. Setelah selesai ganti Su Yin langsung naik ke atas ranjang. Membungkus tubuhnya rapat-rapat dengan selimut hingga hanya kepala saja yang tersisa. Hanya menghidupkan lampu untuk tidur saja agar tidak terlalu terang. Mulai mencari film yang bagus menurutnya. Hingga tanpa sengaja memutar sebuah film romantis. Awal cerita adegannya biasa saja seperti film pada umumnya namun lama-kelamaan ada adegan berciuman sangat lama hingga membuat tubuhnya merasa aneh terlebih lagi ternyata ada adegan dewasanya. Bukan mundur Su Yin justru terus menonton. Ia sedikitnya penasaran apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Su Yin tidak terlalu menontonnya karena merasa malu. Sering kali malah menutupi wajahnya dengan selimut. Ada suhu panas yang menjalar di tubuhnya membuatnya bergidik. Dai Hyun masuk ke dalam kamar kemudian menanggalkan pakaiannya hingga hanya memakai celana pendek saja. Naik ke atas ranjang di samping Su Yin, tampak tengah asyik menonton film sehingga tidak menyadari kedatangannya. Pria itu sontak terkejut melihat film yang ditonton Su Yin yang akan menampilkan sebuah adegan ranjang. Dengan cepat Dai Hyun langsung menutup laptopnya. Su Yin menoleh untuk memandang Dai Hyun. Wajahnya seketika bersemu merah karena kepergok menonton film dewasa. Apa kau sudah lama di sini? Tanya Su Yin. Apa kau berniat untuk menggodaku? Dai Hyun justru balik bertanya. Menggodamu? Aku hanya ingin menonton saja, ujar Su Yin dengan memasang ekspresi datar karena belum mengerti apa maksud ucapan suaminya. Daripada kau menontonnya lebih baik kita mempraktikkannya, bisik Dai Hyun di telinga Su Yin.
Su Yin melebarkan mata saat mendengarnya. Seketika rona wajahnya menjadi merah padam. Sungguh tidak ada maksud apa-apa. Dirinya bahkan baru menonton 2 menit dengan adegan ciuman saja. Daehyun segera menghidupkan laptopnya kembali karena sepertinya istrinya itu belum mengerti. Selang beberapa menit film diputar terjadilah adegan ranjang yang sontak membuat Su Yin menutupi matanya. Sungguh merasa malu melihatnya. Cepat matikan. Perintah Su Yin tidak berani melihat layar. Dapat mendengar suara lenguhan dan desahan yang terdengar. Bukankah kau bilang ini seru? Goda Daehyun ingin melihat ekspresi Su Yin. Cepat matikan sekarang juga, ujar Su Yin dengan tidak sabar. Baiklah, Daehyun menurut saja untuk menghentikan film tersebut. Padahal penasaran ingin melihat reaksinya bagaimana. Barangkali ada kesempatan untuknya. Daehyun kemudian bangkit untuk meletakkan laptopnya di atas nakas setelah itu menghidupkan lampu agar lebih terang. Su Yin baru menyadari jika suaminya tidur memakai baju. Pria itu masih bertelanjang dada menampilkan otot-otot perutnya yang terlihat sangat kekar. Kenapa kau tidak memakai baju? Protes Su Yin. Tanpa menjawab Daehyun langsung membuka lemari untuk menemukan kaos yang dapat dikenakannya. Segera berbaring di ranjang di samping Su Yin. Su Yin justru memberi jarak di antara mereka. Gadis itu masih bersandar di sisi ranjang sambil memegang erat selimut yang menutupi tubuhnya. Jika Daehyun tahu pakaian yang dikenakannya dia akan merasa sangat malu. Daehyun yang juga merasa dingin langsung menarik secara paksa selimut itu hingga memperlihatkan tubuh Su Yin di balik lingerie yang transparan. Ya ampun, kenapa dia selalu menggodaku hari ini? Apa dia ingin agar aku mati dengan cepat, batin Daehyun. Tatapan tidak terlepas dari tubuh istrinya yang begitu menggoda hingga tanpa sadar meneguk salivanya. Melihat tatapan Daehyun, Su Yin langsung menarik selimut yang sudah direbut oleh suaminya. Ini asisten Chang yang membawakan. Aku terpaksa memakainya karena tidak ada yang lain lagi, ujar Su Yin dengan terbata. Pinter juga asisten Chang, puji Daehyun dalam hati. Tidak disangka jika asistennya terpikirkan hal itu. Mungkin dia ingin membahagiakan bosnya sehingga membawakan pakaian yang tepat. Daehyun langsung menarik pergelangan tangan Su Yin hingga gadis itu menubruk dadanya yang bidang. Saat 2 bulatan kenyal itu menyentuh dadanya Daehyun seperti merasakan sebuah sengatan. Tidurlah. Daehyun memeluk Su Yin dengan erat sembari berusaha memejamkan matanya. Su Yin merasa sesak sehingga berusaha melepaskan diri. Ternyata tidak begitu sulit karena Daehyun sudah terlelap. Mungkin karena sangat lelah pria itu langsung tertidur. Su Yin menelusuri wajah suaminya dengan menggunakan jemarinya. Kap, dengan malu-malu Su Yin mendaratkan sebuah kecupan di pipi suaminya sebelum ikut memejamkan matanya. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu berulang kali. Membuat Daehyun mengedipkan matanya. Diliriknya Su Yin yang ternyata masih tertidur pulas. Tanpa ragu Daehyun segera membuka pintu karena pasti Chang Yuan yang datang sepagi ini. Padahal sebentar lagi jam kerja akan dimulai. Kelelahan membuat keduanya tertidur sangat pulas dan lupa untuk menghidupkan alarm. Daehyun membelalakkan matanya hingga mau jatuh ke lantai saat melihat orang yang tengah berdiri di depan pintu. Bab 70 ketahuan. Ayah, untuk apa pagi-pagi ayah kemari? Karena terlalu terkejut Daehyun lupa untuk menutup pintu kamar sehingga Park Ji-hun dapat melihat ada seorang wanita yang masih terlelap. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh rambut panjangnya. Daehyun sungguh menyesal karena semalam lupa untuk mengunci pintu ruangannya. Kini sudah terlambat baginya ketika timbul rasa sesal itu. Siapa dia? Ujar Park Ji-hun dengan nada sedikit sarkas. Meski tidak terlalu terkejut namun dirinya tidak menyangka jika putranya yang terlihat pendiam justru bermain dengan wanita lain sedangkan dia sudah mempunyai istri dan anak. Dia. Daehyun tergagap, lidahnya terasa kaku untuk jujur ataupun berbohong. Dua pilihan itu terasa sama-sama sulit baginya. Kau tahu jika hubunganmu diketahui oleh musuh. Teriak Park Ji-hun yang merasa geram pada putranya. Untunglah dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Musuh di sini diartikan sebagai hotel lain yang menjadi saingan mereka. Jika sampai Daehyun terlibat skandal sudah pasti akan berimbas pada kondisi hotel. Ayah, dia adalah istriku. Aku sudah menikah dengannya beberapa bulan yang lalu, ujar Daehyun dengan jujur. Jika sudah ketahuan seperti ini lebih baik untuk berkata jujur. Bukankah sudah lama ingin memperkenalkan istri kecilnya pada keluarganya? Baginya ini adalah waktu yang sangat cocok. Apa? Park Ji-hun menatap tajam putra sulungnya. Rasa marah dan kecewa kini bercampur menjadi satu terhadap anak sulung yang selalu dibanggakannya di depan keluarga besarnya. Ayah, aku mencintainya. Daehyun menundukkan kepalanya. Cinta kau bilang, apa kau berniat mempermalukan kami untuk yang kedua kali? Ujar Park Ji-hun dengan nada sinis. Dengan mudahnya kau mengatakan cinta sekarang. Setelah apa yang kau lakukan dengan Aeri 7 tahun yang lalu. Park Ji-hun teringat kembali bagaimana kabar tentang Daehyun dengan Aeri yang sangat memalukan bagi keluarganya. Beruntung Daehyun adalah orang yang dapat diandalkan sehingga berita itu perlahan dilupakan. Ayah, aku tidak pernah mencintai Aeri. Aku hanya dijebak waktu itu, tapi kalian tetap saja tidak mempercayaiku, ujar Daehyun mencoba untuk membela diri.
Dasar pria pengecut. Jadi itu yang membuatmu berselingkuh dari Aeri. Sudahlah, tidak usah munafik. Aku juga tahu kalau ayah melakukan hal yang sama, ujar Daehyun melirik Park Ji-hun dengan tersenyum miring. Kau memang anak kurang ajar. Ingin rasanya Park Ji-hun menghujam wajah putranya dengan pukulan. Untung Daehyun merupakan anak yang bisa diandalkan jika tidak mungkin sekarang langsung menendangnya. Sudahlah, ayah tidak perlu marah-marah seperti itu, ujar Daehyun dengan nada santai. Sudah lama sebenarnya dia mengetahui jika ayahnya berselingkuh ketika dirinya masih duduk di bangku sekolah. Namun dirinya tetap diam karena tidak ingin menyakiti perasaan ibunya yang terlalu mencintai ayahnya. Cepat suruh dia keluar. Aku ingin melihat dan berbicara dengannya secara langsung, perintah Park Ji-hun seraya melangkahkan kakinya menuju sofa karena percuma saja berdebat dengan putranya. Park Ji-hun memang pernah berselingkuh namun itu sudah lama. Itu hanyalah sebuah kesalahan yang tidak akan pernah terulang kembali di dalam hidupnya. Meski tidak bisa berkata jujur dengan istrinya namun dia sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Su Yin baru saja membuka matanya. Dia seperti bermimpi mendengar suara orang mengobrol di luar. Dia hendak bangkit untuk melihat namun Daehyun sudah membuka pintu. Sayang, kau sudah bangun. Daehyun berjalan menghampiri istrinya. Mengecup keningnya sejenak yang dibalas dengan pelukan oleh Su Yin. Apa tidurmu nyenyak? Daehyun mengusap puncak kepala istrinya. Tentu saja, aku terbangun ketika bermimpi mendengar suara orang yang mengobrol. Su Yin merentangkan kedua tangan untuk meregangkan otot-otot tubuhnya. Hingga Daehyun dapat melihat setiap inci bagian atas tubuh istrinya. Namun segera teringat kalau di luar ada ayahnya. Kau tidak bermimpi, sekarang memang ada ayah di luar, ucap Daehyun seraya menaikkan sebelah alisnya. Apa? Teriak Su Yin langsung menutupi mulutnya dengan tangan. Tubuhnya seketika menjadi lemas. Pergilah mandi terlebih dahulu, ayah ingin berbicara dengan kita. Daehyun tahu jika istrinya kini merasa cemas sehingga dia meremas jemarinya untuk mencoba menenangkannya. Jadi ayah sudah mengetahuinya. Su Yin benar-benar takut saat ini hingga keringat dingin keluar-luar dari kulitnya. Tidak usah takut, tenang saja, ada aku di sini yang akan selalu melindungimu. Daehyun menggenggam erat jemari Su Yin. Su Yin menurut, langsung bergegas membersihkan diri dengan sangat tergesa-gesa. Berniat untuk kabur juga percuma karena berada di lantai 10, tidak mungkin loncat. Bisa-bisa bukan selamat namun justru nyawanya melayang. Sayang, ini pakaianmu. Daehyun menyerahkan paper bag yang berisi baju yang baru dibeli Su Yin kemarin. Chang Yuan baru saja mengantarnya. Dengan sisa air yang masih menetes dari rambutnya Su Yin mengulurkan tangannya dengan gemetaran. Karena kamar mandinya cuma satu Daehyun sekarang yang gantian ke kamar mandi. Su Yin mengeringkan rambut panjangnya terlebih dahulu sembari sesekali menelan salivanya. Sungguh ini sangat tidak terduga. Dia belum sanggup untuk ketahuan oleh mertuanya. Pasti Park Ji-hun akan sangat marah atau bahkan mengamuk padanya. Kau belum berganti baju. Daehyun memegang bahu istrinya yang tampak tengah melamun. Gadis itu masih mengenakan handuk sebatas atas paha. Daehyun, aku takut, ujar Su Yin lirih. Matanya terlihat berkaca-kaca seperti hendak menangis. Bukankah sudah kubilang untuk tidak usah takut? Berkatalah dengan jujur tanpa perlu ada rasa takut. Daehyun mengecup bibir manis itu sekilas untuk menenangkannya. Apa kau ingin aku yang memakaikan baju untukmu? Di saat situasi genting seperti itu malah Daehyun menggoda istrinya. Mendengar perkataan nakal dari suaminya Su Yin langsung berlari ke ruang ganti untuk mengganti pakaiannya. Jantungnya berpacu sangat cepat ketika keluar. Ternyata Daehyun sudah berpakaian sangat rapi. Wajahnya terlihat sangat tampan. Ayo keluar, ajak Daehyun menggandeng tangan istrinya. Aku takut. Su Yin berhenti sejenak saat pintu akan dibuka. Daehyun hanya tersenyum sambil mengusap punggung Su Yin. Meyakinkannya agar tidak perlu cemas. Bagaimana mungkin ayahnya akan marah jika dia memiliki rahasia besar yang sama. Meskipun Daehyun tidak akan pernah membongkarnya. Itu hanya sebagai ancaman saja. Ceklek. Daehyun berjalan keluar terlebih dahulu yang diikuti oleh Su Yin di belakangnya. Su Yin memandangi dengan gugup punggung pria yang kini duduk membelakangi mereka. Ayah, aku yakin kau mengenalnya, ujar Daehyun ketika sudah berdiri di depan ayahnya. Selamat pagi, Tuan, sapa Su Yin sambil menundukkan kepalanya. Su Yin. Park Ji-hun mendongakkan kepalanya setelah mendengar suara seorang gadis yang sudah tidak asing baginya. Padahal tadi ingin pura-pura cuek dengan terus membaca koran. Namun ketika mendengar suaranya, dia merasa sangat penasaran. Kenalkan dia adalah istriku, ayah, ucap Daehyun seraya merengkuh pinggang Su Yin tanpa rasa malu dan takut di depan ayahnya. Selanjutnya bab 71 tidak akan melepaskan.